Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Mudah-mudahan wabah COVID segera berlalu sehingga kita bisa belajar di sekolah bersama-sama. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah belajar tentang sumber-sumber energi listrik. Kemudian kita belajar juga tentang rangkaian listrik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang perubahan energi listrik. Baik anak-anak, kita mulai ya. Energi listrik ini merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam pemanfaatannya, energi listrik ini tidak bisa digunakan secara langsung. Tetapi dalam pemanfaatannya, energi listrik ini harus dirubah ke dalam bentuk energi lain agar bisa kita gunakan. Nah, bisa diperhatikan pada layar Bapak ini ada beberapa jenis peralatan pada gambar. Semua gambar tersebut itu menggunakan energi listrik. Maksudnya, alat-alat ini bisa dipergunakan ketika dihubungkan dengan energi listrik. Oke, kita lanjut ya. Nah, perubahan energi listrik yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ya. Di bawah ini pada gambar ada beberapa jenis peralatan yang ketika digunakan terjadilah proses perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Apa saja di antaranya? Coba kalian sebutkan. Ya, yang pertama ada lampu. Yang kedua ada senter. Yang ketiga ada namanya LCD. Yang ketiga yang keempat televisi, dan yang kelima adalah HP. Nah, ketika alat-alat ini digunakan, terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Apakah hanya alat-alat ini saja? Tentu banyak alat-alat yang lain ya, yang apabila digunakan juga terjadi di dalamnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya.
Nah, yang kedua adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Komponen utama alat-alat listrik yang menghasilkan panas berupa elemen pemanas. Ketika dialiri listrik, elemen itu akan memanas. Nah, apa saja contoh-contohnya? Kita sebutkan sama-sama. Yang pertama adalah setrika listrik, penanak nasi listrik atau rice cooker. Yang ketiga adalah kompor listrik, ya. Nah, anak-anak perlu ketahui, khusus untuk alat-alat yang kita sebutkan tiga ini, dan tentu ada alat yang lain ya, itu memiliki komponen utama atau bagian dari alat tersebut yang memang khusus untuk menghasilkan panas, namanya elemen pemanas, ya. Bisa dipahami kira-kira anak-anak? Ya, jadi contohnya setrika, ya. Setrika ini di dalamnya itu ada komponen namanya elemen pemanas. Nah, memang fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan energi panas ketika dialiri oleh listrik. Begitu juga dengan penanak nasi maupun kompor listrik. Nah, kompor listrik ini tidak menghasilkan api, tetapi menghasilkan panas dari elemen pemanas yang ketika dialiri listrik akan menghasilkan pemanas. Bisa dipahami kira-kira ya? Baik. Kita lanjut untuk perubahan yang ketiga, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, di bawah ini pada gambar terdapat beberapa peralatan ya yang ketika digunakan terjadilah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Apa sajakah itu? 1. Ada kipas angin. 2. Blender. Yang ketiga bor listrik. Apakah ada alat lain yang fungsinya sama dengan alat-alat pada gambar tersebut yang ketika digunakan akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Banyak ya. Contohnya pompa air, mesin cuci, dan lain sebagainya ya. Yang ke
adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, apa saja contohnya? Nah, pada gambar ini ada gambar gitar listrik. Nah, gitar listrik ini biasanya akan menghasilkan bunyi yang nyaring ketika dihubungkan dengan energi listrik. Jadi, pada alat ini terdapat komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, pada gambar kedua ini ada mikrofon, sama prinsip kerjanya dengan gitar listrik. Kedua alat ini ya, ketika digunakan akan terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, ya. Bisa dicoba nanti pada saat misalnya di masjid mau azan. Ketika mati lampu, ya, apakah alat ini berfungsi? Tidak. Begitu juga dengan gitar listrik. Ketika tidak ada energi listrik, maka alat ini tidak berfungsi, ya. Jadi alat ini akan berfungsi dengan baik ketika mendapatkan energi listrik, dan apabila digunakan akan menghasilkan energi bunyi yang baik, ya. Nah, itu saja penjelasan Bapak hari ini terkait dengan perubahan energi listrik menjadi energi dalam bentuk yang lain. Nah, kalian silahkan nanti cari peralatan-peralatan yang ada di rumah, kemudian tentukan perubahan energi listrik apa yang terjadi ketika alat tersebut digunakan, ya. Saya kira begitu penjelasannya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami. Kemudian nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan lewat WA, ya. Saya kira itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.